Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Bangi Kopi adalah tempat modern kopi yang menjadi salah satu pilihan para remaja bahkan sampai orang dewasa untuk nongkrong dan menghabiskan waktu sambil menikmati kopi khas dari Tanah Toraja yang disajikan dalam cangkir dengan berbagai macam pilihan menu. Aji baru saja memarkirkan motornya di parkiran yang disediakan, lalu ia melangkah masuk ke dalam. Terlihat Pak Ferry dan juga seorang pria yang hampir seumuran dengan Pak Ferry sedang duduk di meja pojok. "Ji," panggil Pak Ferry saat melihat Aji baru saja masuk ke dalam. Aji melangkah ke meja pojok. "Ci, nih Pak Putu, udah kenal kan?" ujar Pak Ferry memperkenalkan area sales manajernya. "Iya Pak, cuman nggak pernah ketemu Pak," jawab Aji sembari duduk di samping Pak Ferry. "Gimana, tadi join mas salesman siapa?" Pak Putu dengan suara berat membuka suara. "Sama Rusli Pak, yang megang daerah Panampu dan sekitarnya," jawab Aji. "Sengaja kami ajak nongkrong di sini, biar bisa ngobrol santai." Pak Ferry menimpali. "Hehe, iya Pak." "Gimana proyek kamu? Sudah berapa aktif outlet yang kamu dapat?" Pak Putu bertanya dengan wajah serius namun terlihat santai. "Lumayan sih Pak, sekarang udah ada 25 outlet yang terregister di sistem kita, dan dari 25 outlet tersebut sudah 5 outlet yang volumenya sudah mencapai target," jawab Aji sambil mengeluarkan buku catatannya dari dalam ranselnya. "Good lah. Iya, apa yang kamu lakukan sangat membantu distributor untuk menghabiskan stoknya di gudang," kata Pak Putu sambil membakar rokoknya. "Gini Ji, saya sama Pak Putu berencana buat proyek yang skalanya lebih besar lagi," ucap Pak Ferry selanjutnya, dan Aji menoleh sambil serius mendengarkan obrolan mereka. "Dan bukan hanya bumbu kaldu saja, tapi semua produk kita. Dan proyek ini menjadi challenge buat kamu," terang Pak Putu. "Maksud Bapak?" tanya Aji, yang sebetulnya ia sudah sedikit paham dengan maksud pimpinannya itu. "Proyek ini biar kamu yang lead, karena saya melihat potensi kamu sangat besar, Ji," jawab Pak Ferry dan diiyakan oleh Pak Putu. "Oh gitu ya Pak, Aji akan buktikan Pak kalau Aji bisa mengeksekusi dengan baik proyek tersebut," jawab Aji penuh semangat. "Iya dong, jangan mau kalah sama senior-senior kamu," jawab Pak Putu. "Dan satu lagi, kamu jangan mendengarkan cibiran orang lain nanti ya, karena pasti akan ada orang yang nggak suka dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu ngerti kan apa maksud saya?" "Iya Pak, ngerti," jawab Aji sambil mengangguk. "Jadi gini Ci, kamu coba buat deck presentasinya untuk beberapa produk kita yang akan kita masukkan dalam proyek ini, dan nanti kita diskusi sebelum difinalkan." "Sudah sih Pak, beberapa Aji sebetulnya sudah buat, karena after project stokis rencananya Aji pengen buat project hit team dan juga project kecap manis." Bisa di-share seperti apa project kamu?" tanya Pak Putu. "Misal kecap manis, kan kita punya 2 brand kecap, namun volumenya gitu-gitu aja," jawab Aji. "Nah, Aji pengen ngembangin salah satu brand kita biar bisa bersaing dengan 2 kompetitor kita yang sudah besar." "Brand apa yang ingin kamu besarkan?" "Piring Lombok Pak," jawab Aji. "Oke, saya tunggu," jawab Pak Putu ngangguk-ngangguk. "Juga project hit team ini tujuannya untuk penetrasi ke semua outlet retail kita Pak." Penjelasan Aji barusan cukup membuat Pak Putu makin yakin dengan apa yang akan ia berikan ke Aji nantinya. "Bisa jelasin nggak gambaran project tersebut?" tanya Pak Putu lagi.
Jadi gini Pak, melihat pasar kita di Sulawesi, khususnya Makassar itu sangat didominasi oleh para trader. Coba saja lihat di mana total volume kita itu 30% datangnya dari 12 outlet saja. Padahal register outlet kita di area South itu ada 3.000-an lebih. Dan volume kita 25%-nya lagi datang dari outlet modern, kata Aji mulai menjelaskan kembali. Saya tidak terbayang apabila salah satu dari 12 outlet kita ngambek dan tidak mengambil produk kita lagi. Pasti akan sangat berpotensi minus growth di area kita, dan untuk mencari pengganti minus tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kita belum menahan pondasi kita saat kejadian itu terjadi. Kamu kita akan mengurangi volume dan juga subsidi program ke kita ke mereka, tanya Pak Ferry. Itu sama saja bunuh diri, Ji. Hehe, itu tugas saya, Pak. Pak Ferry dan Pak Putu cukup support full saja dengan proyek saya nantinya, jawab Aji. Membuat Pak Putu sangat senang dengan Aji. Namun berbeda dengan Pak Ferry, terlihat keningnya mengerut dan berpikir dengan apa yang Aji katakan tadi. Oke Ji, saya percayakan proyek itu ke kamu. Silahkan develop area kamu dengan semua proyek-proyek yang akan kamu buat. Biar nanti saya akan bantu kamu dalam support apapun yang akan kamu inginkan, jawab Pak Putu. Sebetulnya saya juga sudah pikirkan jauh hari Pak Put mengenai 12 outlet wholesaler kita ini. Tapi saya juga belum mau mengambil resiko jikalau belum ada sesuatu yang bisa mengcover volumenya selama ini, kata Pak Ferry sedikit cemas. Makanya ada Aji Fair, kalian silahkan berkolaborasi daripada 2 SR lama kamu itu, jawab Pak Putu. Hanya menggugurkan kewajiban aja tanpa ada sesuatu yang biasa ia jual kepada manajemen. Baik Pak Put, Ji, saya percaya kamu bisa menyelesaikan semuanya, ujar Pak Ferry. Ya Pak, Aji sangat berterima kasih jikalau dipercayakan untuk berkontribusi besar terhadap. Jika kamu berhasil dalam proyek kali ini, pasti manajemen akan menyoroti kamu. Dengan kata lain, pasti akan ada imbalan dari kerja keras kamu nantinya, ujar Pak Putu, membuat Pak Ferry tersenyum. Bisa saja kamu gantiin saya di sini, Ji. Terus saya balik Jawa. Iya kan bos? Ujar Pak Ferry mencoba bercanda dan menghangatkan suasana. Hahaha. Emang udah bosan Fer di Makassar? Tanya Pak Putu. Ya bukan juga sih Pak. Kan kalau ada peluang balik Jawa kenapa enggak? Gimana Ji? Hehe, nggak tahu Pak. Aji nggak bisa jawab. Jawab Aji ikut tersenyum. Akhirnya setelah mengobrol-ngobrol, mereka pun memutuskan untuk menyudahi diskusi mereka dan kembali ke pekerjaan masing-masing. Aji pamit untuk kembali ke lapangan dan Pak Ferry pun beserta Pak Putu join satu mobil kembali ke kantor. Seminggu sudah berlalu setelah kejadian yang Aji alami di kosan Mita, dan seminggu ini pula Aji merasakan sakit, dan entah kenapa rasa sakit itu sering muncul saat berpapasan dengan Mita. Sebabnya tak lain adalah beberapa kali Aji mengajak Mita untuk bertemu setelah jam kerja, namun gadis itu menolak. Selama seminggu juga Aji mencoba mengalihkan perhatiannya dengan kesibukannya untuk mendevelop proyek yang saat ini ia kerjakan. Kadang-kali Aji menelpon Mita untuk sekedar mendengar suara gadis itu. Namun Mita hanya meladeni dengan biasa-biasa saja. Bahkan tak jarang mereka saling bersih tegang. Selama seminggu Aji mencoba untuk tidak menyinggung kejadian itu malam, namun serasa sesak di hati pria itu apabila mengenang kembali suasana saat itu. Kamu kenapa sih Mit? Apa yang salah dengan Aji? Gumamnya pelan sambil menikmati secangkir kopi di teras rumah. Ia melihat layar HP-nya, menampakkan nama Mita di layar. Ingin rasanya ia menekan tombol dial, tapi ia ragu apakah Mita akan senang atau malah marah. Berulang kali ia berpikir keras sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Mita kembali. Suara nada panggilan terdengar di telinga Aji, namun tak ada jawaban sama sekali. Aji mengeraskan gigi rahangnya, menahan emosionalnya saat ini mengingat apa yang telah gadis itu perbuat.
Ia berusaha profesional saat bertemu di kantor. Tiap kali bertemu dengan gadis itu saat di kantor, ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kerapuhannya di hadapan gadis itu. Bahkan kerap kali ia mempunyai keinginan untuk memeluknya, namun ia sadar bahwa keadaan yang tidak mendukung. Aji bukan orang lemah, tapi ia mengakui betapa ia sedang dipermainkan oleh cinta. Setiap kali ingin melupakan gadis itu, makin besar pula rasa sayangnya kepadanya. Mungkin karena ia sering bertemu, bahkan tiap hari sama gadis itu, maka ia belum bisa melupakannya. Tubuhnya bergetar, ingin meluapkan rasa sakitnya, namun ia sadar bahwa menangis bukan cara untuk menyembuhkan luka di hati. Coba untuk menelpon Mita kembali, nada panggilan pun kembali terdengar. Gagal, ia menelponnya lagi, tiba-tiba teleponnya pun diangkat. Ya Ji, kenapa nelpon terus sih? Nada yang tidak mengenakan terdengar di kuping pria itu. Mit, bibir pria itu bergetar saat memanggil nama gadis itu. Tuh kan, Mita udah pernah bilang, jangan main perasaan, Mamita. Ih, kamu tuh ya susah dikasih tahu, ujar Mita kembali membuat hati pria itu seperti teriris-iris oleh. Gak bisa, Mit, Aji. Jawab Aji tertahan, mencoba menguatkan hatinya. Tapi please, kasih aku alasan kenapa aku gak bisa mencintai kamu. Tuh kan, kalau kamu kayak gini lagi, Mita gak bakalan maafin kamu. Iya, tapi kenapa? Kenapa kamu kayak gini? Suara Aji meninggi sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Sakit, Mit, sakit tau. Ah, terserah deh kamu mau ngomong apaan, yang jelas aku udah pernah kasih tahu kalau jangan pernah mencintai Mita. Balas gadis itu yang juga masih bertahan. Aji menggelengkan kepalanya entah cara bagaimana lagi agar ia bisa meyakinkan gadis itu. Aku butuh penjelasan dari kamu kenapa aku nggak bisa mencintai kamu, ujar Aji yang sudah bisa menurunkan emosinya. Nggak perlu tahu alasannya dan juga apa urusan kamu untuk tahu masalah aku. Dek, perih. Inilah percakapan mereka tiap kali Aji menelpon selama seminggu ini. Terus, kenapa kamu harus melakukan denganku malam itu? Kalau kamu juga nggak punya perasaan sama seperti yang aku rasakan, Tanya Aji yang akhirnya nggak kuat lagi dan menyinggung kejadian itu malam. Hahaha, Ji, kamu udah dewasa kan? Anggap aja kali itu aku, jawab Mita membuat Aji tak habis pikir dengan gadis itu. Astagfirullah, Mit. Apa yang ada di pikiran kamu sih? Bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu. Ji, aku nggak mau ya masalah kita ini sampai ke bawah-bawah di kantor. Ingat, ujar Mita. Maksud kamu, udahlah jadi. Kita seperti biasa aja saat sebelum kejadian malam itu, jelas Mita. Aku suka dengan Aji yang dulu. Suka dengan makna lain loh ya. Hehe. Bisa-bisanya Mita berbicara seperti itu saat pria itu merasakan pedih di hati. Ingin sekali Aji melampiaskan sakit hatinya saat ini, andai saja ini bukan di rumahnya. Gak bisa, Mit, gak bisa. Bisa lah, Ji. Kamu itu baik, ganteng lagi. Lagian juga pasti kamu hanya penasaran aja Mamita, ya kan? Maksud kamu, aku beneran sayang sama kamu, Mit. Stop ya, Ji. Tiba-tiba gadis itu meninggikan suaranya. Kamu tahu, ini yang bikin aku malas ngangkat telepon kamu. Maaf, kata Aji dengan nada suara pelan dan memelas. Beberapa saat mereka terdiam. Oh iya, nanti disambung lagi ya, Mita udah dijemput nih, kata Mita memecah keheningan. Mau kemana? Tanya Aji pelan. Ada deh, hehe, udah, bye Ji. Telepon ditutup sepihak oleh gadis itu. Aji mengusap wajahnya, lalu menarik rambutnya sambil menguatkan gigi rahangnya karena menahan emosionalnya kembali.
Beberapa saat, Aji menatap pagar rumahnya dengan tatapan kosong hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar rumah karena hari ini adalah hari Jumat dan besok ia libur. Mall TSM menjadi pilihan Aji malam ini untuk membunuh kesepiannya. Aji melangkahkan kakinya menuju salah satu kafe yang berada di lantai 1, dan ia memilih meja di bagian dalam biar santai. Setelah memesan segelas kopi, maka tak lama ia pun dipanggil oleh salah satu pelayan di kafe tersebut. Saat ia sedang menikmati kopinya, tiba-tiba beberapa gadis sedang masuk ke dalam kafe tersebut. Lo lagi, kata salah satu di antara gadis itu tiba-tiba menegurnya, membuatnya tersadar dari lamunannya. Aji menatap wajah gadis itu yang sedang memakai topi, memakai baju kaos oblong berwarna pink dengan celana pendek jeans menampakkan kedua kakinya, lengkap dengan sepatu sport bermerek berwarna sama dengan kaosnya. Sendirian aja, tanya gadis itu kembali, membuat Aji menyeringai tipis. Ditanya malah kayak gitu. Lanjut gadis itu, yang sudah menarik kursi di depan Aji, lalu mencoba duduk. Ren, lu pesan apaan? Tanya salah satu kawan gadis itu yang sudah melangkah ke kasir. Samain aja, Nek, jawab gadis itu. Oke. Gadis bernama Reni itu menatap wajah Aji. Kok lesu? Tanya Reni setelah menyadari sesuatu yang aneh terhadap Aji. Ngapain kamu di sini? Aji mengangkat suara dan menatap dingin wajah Reni. Nongkrong, hehehe. Jawab Reni. Terlihat dua orang teman Reni mendekati mereka. Nek, siapa? Tanya salah. Iya, kenalin Gi, biasa sales yang sering datang ke toko papa gua. Jawab Reni membuat kedua temannya saling bertatapan. Oh, sales. Ujar salah satu teman Reni dengan nada suara seperti merendahkan. Buset, kenalan dulu Gi, ujar Reni membuat Aji mengangkat wajahnya dan menatap kedua teman gadis itu. Gua Sinta, ujar teman Reni mengulurkan tangannya. Dan dengan malas Aji pun membalasnya. Aji. Gua Gebi, ujar teman satunya lagi menyusul berkenalan dengan Aji. Gaby menyeringai, membuat Reni gak enak hati. Lu nyari meja lain Gi, ntar gue nyusul, kata Reni, yang menyadari kedua temannya itu seperti gak suka dengan Aji. Ya udah, kata Sinta. Baik Pak Sales, ujar Gaby membuat Aji hanya mengangguk. Reni menggeleng-gelengkan kepalanya saat kedua temannya meninggalkan mereka berdua. Gitu Deji, maaf ya. Jawab Aji berdeheb. Ngapain kamu di sini? Lanjut Aji bertanya. Udah dibilang lagi nongkrong sama teman-teman, jawab Reni tersenyum. Ngapain kamu di sini? Di meja ini. Aji mempertegas pertanyaannya, membuat Reni keki dan tersenyum kecut. Galak amat. Ya udah deh, kalau nggak mau diganggu. Baik cowok aneh, ujar Reni yang memilih untuk pergi dan bergabung dengan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Aji lebih dulu meninggalkan kafe itu dan memilih pergi melalui pintu samping agar bisa menghindari para gadis yang menurut Aji menyebalkan. Aji melangkah keluar mal tanpa ia sadari seseorang mengikutinya dari belakang dan terlihat Aji masih sibuk berjalan. Sambil sesekali ia membuka handphonenya berharap Mita menghubunginya. Saat sudah berada di parkiran, Aji segera naik ke atas motornya.
Tiba-tiba saja, sosok gadis cantik dengan wajah tersenyum sedang berdiri di hadapannya. "Boleh nebeng?" kata gadis itu. "Minggir, ngapain kamu di situ?" kata Aji yang sudah sedikit menjalankan motornya dan berhenti tepat di depan gadis itu. "Belum jawab pertanyaan gue kali," kata gadis itu yang sudah memegang kedua setir motor Aji. "Naik taksi kan bisa," jawab Aji. "Minggir, aku mau lewat." "Janji, aku nggak bakalan ke toilet lagi," ujar gadis itu tersenyum hangat, membuat Aji mengernyitkan alisnya. "Nggak ada helm," jawab Aji, membuat gadis itu tersenyum penuh arti. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah gunting kecil dari dalam tasnya. "Wait, mau kemana?" tanya Aji saat gadis itu menjauh dari motor. Aji memperhatikan gadis itu dari jauh, lalu tiba-tiba, nih anak!" Aji terkejut saat gadis itu sudah kembali dan memegang satu buah helm.